Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama, definisi kardiovaskular. Kardiovaskular adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Anatomi sistem jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga, bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang yang merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh, terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah besar yang keluar dan masuk jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah tempat. Lapisan jantung terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium. Bagian-bagian jantung terdiri dari yang pertama ada basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar. Yang kedua, apex cordis, bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Ruang-ruang jantung ada atrium destra, ventricle destra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Fisiologis jantung. Jantung terdiri dari 3 tipe otot utama, yaitu otot atrium, otot ventrikel, dan serat otot khusus pengantar rangsangan sebagai pencetus rangsangan. Fungsi umum otot jantung. Yang pertama, sifat ritmisitas atau otomatis. Otot jantung secara potensial dapat berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal dan tuntas. Bila impuls yang dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Metabolisme dan kerja jantung. Otot jantung seperti otot kerangka menggunakan energi kimia untuk menyelenggarakan kontraksi. Energi ini terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laknat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen dan berhubungan erat dengan aktivitas metabolisme. Pada kondisi bansal konsumsi oksigen jantung 7-10 ml atau 100 gram miokardium per menit. Pengaruh ion pada jantung. Yang pertama, pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium dalam cairan ekstrasel menyebabkan jantung menjadi sangat dilatasi dan lemas serta frekuensi jantung lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium efeknya hampir berlawanan dengan efek ion kalium, menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Yang ketiga, pengaruh ion natrium. Kelebihan ion natrium menekan fungsi jantung. Siklus jantung. Jantung mempunyai 4 pompa yang terpisah, 2 pompa primer atrium, dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya dinamakan siklus jantung. Tiap-tiap siklus dimulai oleh timbulnya potensial aksi secara spontan. Jantung sebagai pompa. Pada tiap siklus jantung terjadi sistol dan diastol secara berurutan dan teratur dengan adanya katup jantung yang terbuka dan tertutup. Pada saat itu, jantung dapat bekerja sebagai suatu pompa sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Curah jantung. Pada keadaan normal atau fisiologis, jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri dan ventrikel kanan sama besarnya. Bila tidak demikian, akan terjadi penimbunan darah di tempat tertentu. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan ventrikel kanan
dalam 1 menit disebut curah jantung. Curah jantung merupakan faktor utama dalam sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam transportasi darah yang mengandung berbagai nutrisi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pekerjaan jantung, yang pertama beban awal, yang kedua kontraktilitas atau kemampuan, yang ketiga beban akhir, yang keempat frekuensi jantung. Bunyi jantung. Bunyi normal jantung dapat terdengar melalui stetoskop selama setiap siklus jantung. Tahapan bunyi jantung: bunyi pertama bunyi loop yang rendah, bunyi kedua bunyi loop yang lebih pendek dan nyaring, bunyi ketiga yang lemah dan rendah didengar kira-kira 1/3 jalan diastol pada individu muda. Bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama.